Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Miss di Forum BK. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sehat tetap selalu jaga kesehatan kalian. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Miss ingin menyampaikan tema tentang mengenali kepribadian, bakat, dan minat untuk berprestasi ya. Ini merupakan bidang pribadi dari bidang layanan, bimbingan, dan konseling. Kepribadian ya. Apa itu kepribadian? Ya, sebelum ke sana kita bahas dulu, kita ini manusia. Manusia itu dilahirkan, berkembang, dan dalam proses berkembang itu menunjukkan ciri-ciri yang unik ya. Dan setiap manusia tidak ada yang sama satu sama lain. Dan inilah membentuk kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian yaitu sistem yang dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi individu yang beragam. Nah, untuk kalian seorang remaja itu kepribadiannya biasanya berkembang ya. Berkembang dalam hari ini sedang mengembangkan identitas diri ya. Di sini juga kemampuan memilih dan mengambil keputusan ya. Ini merupakan definisi dari kepribadian ya, seperti kalian belajar, menentukan peminatan, menentukan pekerjaan, orientasi hidup kalian untuk apa, seksual dan filsafat hidup. Nah, ini merupakan bentuk dari kepribadian ya, dalam hal mengambil keputusan, kemampuan ya. Kepribadian ini merupakan personality ya, atau di sini personal itu sering disebut dalam bahasa Yunaninya topeng ya. Topeng itu ada apa ya? Alat untuk mengekspresikan tipe perilaku ya. Ya, ekspresi perilaku itu ada yang tampak nih. Ya, pastinya tampak ya. Seperti cara berbuat, mengendalikan emosi, mengemukakan pendapat, bergaul, dan menghadapi tantangan. Struktur kepribadian ya, di sini ada vitalitas, temperamen, karakter, dan bakat. Apa itu vitalitas? Vitalitas ini jasmani, psikis ya. Jasmani sini fisik dan psikis. Psikis itu kejiwaan. Kejiwaan ini merupakan daya dorong kehidupan ya. Yang berikutnya adalah temperamen ya. Temperamen itu adalah cairan tubuh yang mempengaruhi aspek psikis ya. Kalau temperamen ini tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi berasal dari diri individu itu sendiri. Sedangkan karakter ya, struktur kepribadian berikutnya adalah karakter, itu merupakan watak. Ya, watak itu apa? Kehidupan cipta, rasa, karsa yang menyangkut nilai moral. Nah, kalau karakter ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Makanya di sini kadang kalian misalkan lihat, karakter dia kok dulunya tuh baik ya, kok sekarang kenapa ya sudah besar, udah dewasa kok jadi berubah. Nah, bisa jadi ada lingkungan yang sudah mempengaruhi proses perkembangan karakternya. Yang berikutnya adalah bakat. Ya, kita sering pernah mendengar bakat itu apa? Ya, bakat itu adalah potensi individu yang menumbuhkan keahlian, kecakapan, dan keahlian tertentu. Ya, bakat ini sudah ada sebenarnya sejak lahir, tapi ada yang berkembang, ada yang tidak. Dalam artian bakatnya itu ada yang dikembangkan sampai tercapai ya sebuah cita-cita, ada yang tidak berkembang, jadi kadang tidak tercapai itu sesuai cita-cita. Dan bakat ini berkembang bersama lingkungan ya. Jadi bakat ini perlu dikembangkan, bisa digali ya. Nah, berikut ini jenis-jenis kepribadian ya. Jenis kepribadian yang pertama, ini jenis kepribadian berdasarkan teori cairan tubuh. Ya, teori ini dikemukakan oleh Hippocrates ya.
Jenis kepribadian ini yang pertama kepribadian Sanguinikus ya, jadi darah lebih dominan ya. Biasanya kepribadian ini memiliki sifat penggembira dan dinamis, optimis, mudah menyesuaikan diri. Teori yang berikutnya ya, yang berdasar jenis kepribadian yang berdasarkan cairan tubuh itu pragmatis ya. Di sini lendir lebih dominan ya. Biasanya individu yang memiliki kepribadian pragmatis tenang ya, sifatnya itu kalem, acuh tak acuh ya, mudah puas, emosi tidak mudah timbul, tidak suka bergerak ya. Yang berikutnya adalah teori kepribadian berdasarkan cairan tubuh, teori kolerikus ya. Di sini empedu kuning lebih dominan ya. Biasanya sifatnya merasa kurang puas, agresif, suka marah, mudah tersinggung ya. Yang berikutnya adalah melankolikus ya. Biasanya di sini empedu hitamnya lebih dominan ya. Sifatnya sedih, pesimis, sangat hati-hati, mudah tertekan oleh pengalaman lampau. Jenis kepribadian berikutnya yaitu berdasarkan teori konstitusi tubuh ya. Konstitusi tubuh, teori ini disampaikan oleh tokohnya yaitu Kreutzmann ya. Jenis kepribadian ini yang pertama adalah tipe piknik ya. Biasanya tubuhnya kelihatan pendek, gemuk, dan kokoh. Sifatnya gembira, riang, humoris, realistis, terbuka. Tipe yang berikutnya adalah atletis ya. Bisa kebayang ya, atletis itu biasanya berotot, tegap, besar, tinggi, berdada bidang ya. Sifatnya tenang, lamban, masa bodoh, sukar bergembira. Tipe berikutnya adalah tipe leptosom ya. Biasanya tubuhnya itu perpaduan dari kurus, tinggi, lemah. Ya, sifatnya mudah tersinggung, idealis yang rapuh, sangat perasa, pendiam, dingin ya. Tipe yang berikutnya adalah dysplastis ya. Nah, selain yang di atas ya, ini tipe dysplastis ini bentuknya kurang baik ya. Sifatnya itu mudah tersinggung, masa bodoh, lamban, sukar bergerak. Tipe kepribadian berikutnya berdasarkan teori kebudayaan ya. Teori ini diungkapkan oleh tokohnya yaitu Sprenger ya. Tipe kepribadian ini salah satunya adalah tipe teoritis ya. Ini yang paling bernilai dalam hidupnya adalah pengetahuan ya, teori gitu ya, berarti pengetahuan ya. Terus yang keduanya ada tipe sosial ya, berarti tipe yang dominannya itu adalah orang lain ya. Yang berikutnya adalah tipe ekonomis ya. Biasanya individu ini jenis kepribadian ini sudut pandangnya dilihat dari untung rugi. Yang berikutnya adalah tipe religius ya. Berarti biasanya hanya dinilai dari sisi keagamaan ya. Kalau kita sebut biasanya orang soleh gitu ya. Yang berikutnya adalah tipe estetis ya. Ya, tipe estetis itu tidak ada yang lebih bernilai daripada keindahan ya. Biasanya ini orang-orang seni ya, art ya. Jadi segala sesuatu itu indah dilihat dari sisi seni ya. Terus tipe etis ya. Nah, ini kalau etis ini kesusilaan di atas segalanya ya. Oke, baik nak, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Insya Allah untuk pekan depan kita lanjutkan dengan bahasan tentang bakat dan minat ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita, sampai ketemu pekan depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.